Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Saya bangga dan tidak pernah menyesal dilahirkan sebagai orang miskin. Justru itu yang membuat saya kuat, yang menumbuhkan inspirasi saya. Makanya juara itu tidak harus lahir dari orang kaya. Juara itu tidak harus lahir dari anaknya pejabat. Juara itu tidak harus lahir dari orang-orang kota. Juara itu datang karena ada dalam diri saya. Tumbuh karena ambisi besar saya untuk bertarung menjadi nomor 1 dunia. Alhamdulillah baik, Mas. Usia saya sekarang 60 tahun. Ya sekali-sekali masih untuk menjaga kesehatan saya. Ya di samping saya juga aktif jalan pagi. Ya alhamdulillah karena ya kita harus buat hidup ini harus kita buat bahagia. Karena bahagia itu kan bukan ditentukan orang lain. Jadi nggak ada alasan. Jawa Tengah. Terus baru setelah saya beberapa kali mengikuti turnamen dengan raket pinjaman, baru dengan segala susah payahnya bapak saya membelikan raket bekas seharga 3.200. Itu diselipkan di lemari. Nah mulai dari itulah
saya semakin semangat, tetapi juga semakin ada rasa betapa saya ingin membalas. Rasanya saya tahu tidak mudah untuk mengumpulkan uang sebesar itu, tetapi karena rasa sayang dia, rasa dia ingin melihat kesungguhan saya, makanya dia sampai rela menyisihkan uangnya untuk memberikan raket saya itu. Makanya saya bangga. Saya bangga dan saya tidak pernah menyesal dilahirkan sebagai orang miskin. Saya tidak pernah menyesal dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Justru itu yang melatar belakangin tekad saya, yang melatar belakangin inspirasi saya. Maka itulah yang melatar belakangin sampai saya tinggalkan kota Solo itu pun juga nggak ada terbetik saya kepingin jadi juara dunia. Yang ada adalah bagaimana saya bisa membantu setiap rupiah yang saya dapatkan ke orang tua saya supaya bisa pasang listrik, supaya bisa atapnya bisa pasang ada plafonnya, terus pagar rumahnya nggak bambu. Nah cuman itu aja, pelan-pelan dari hasil saya dibina di Jakarta itulah saya kirimkan ke orang tua saya. Baru setelah semua itu bisa terwujud dan saya melihat di sekeliling saya itu sepertinya saya bisa menjadi kompetitor mereka, baru saya yakinkan kalau saya harus bisa jadi pemain dunia. Karena saya bukan pada saat itu kan saya belum masuk dalam nominasi pemain-pemain top, tapi secara kriteria saya sudah bisa mengukur sendiri bahwa saya sudah masuk di level untuk bertarung dengan mereka. Karena hampir kurang lebih 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan itu saya sudah mempersiapkan diri, mulai dari latihan fisik saya, mulai dari skipping saya yang biasanya cuma 15 menit, 17 menit, pada saat itu saya sudah bisa 22 menit tanpa mati. Terus saya lari, saya rutinin, setiap siang saya nambah, yang lain latihan 2 kali, saya latihan 3 kali. Siang hari saya nambah latihan lari sendiri di stadion utama, mulai dari 50 kali, sampai akhirnya 2 minggu menjelang kejuaraan dunia itu saya sudah bisa lari siang hari di stadion utama itu 75 kali. Terus sit up, ya tanpa harus disuruh, setiap hari harus saya rutinin, saya harus sit up sampai 400 kali. Biasanya cuma 100, 200, saya coba supaya saya yakin dengan postur saya yang tidak setinggi-tinggi mereka, saya pasti akan ngadepin kontrol mereka. Saya harus ngambil bola di depan, terus dikasih lob serang, ini otomatis saya harus siapkan otot perut saya, otot pinggang saya. Ini jadi terus saya dalam sparring saya juga membiasakan minta ditemenin sampai 8 orang, 9 orang tanpa keluar lapangan. Ya saya muter-muter aja untuk saya ngukur bahwa hasil latihan saya ini sudah bisa saya terapkan nggak kalau saya main itu dengan waktu yang poin 100 lebih poin itu saya tidak keluar dari garis kotak itu. Dan itu yang saya ini, karena saya yakinin bahwa saya hanya akan bermain yang saya yakinin bahwa saya bisa ngimbangin mereka. Saya yakin bahwa orang pintar itu kalahnya sama orang nekat. Kalau saya nekat seberapapun ini dan orang yang sukses itu pasti siap untuk ditempelin, siap sakit, siap capek, dan siap untuk mengeluarkan
hal yang luar biasa. Jadi kalau mau sukses, nggak mau ditempelin itu ya, jangan jadi orang sukses. Saya perempat final itu kaki saya sudah melepuh, sudah lecet, sudah kelihatan berair. Terus saya masuk semifinal, kaki saya dari air menjadi berdarah, telapak saya itu jadi darah matang. Terus pas saya menghadapi Lim Swee King itu, kaki saya sudah bernanah. Tapi tidak ada pilihan. Saya bertarung tetap sakit, saya menyerah tetap sakit. Saya memilih saya bertarung. Jadi waktu sampai pas pada saat 15 menit saya mau masuk lapangan itu, saya ingat ditanya sama almarhum pelatih saya, Tahir Jidi, bagaimana itu kamu masih kuat bertarung? Siapa? Apapun, jangankan cuma sakit, nyawa saya aja saya siap untuk itu. Sampai almarhum itu sampai mau melepas saya dari ruangan itu tuh sampai keluar air mata. Dan ini kesempatan saya, Pak. Walaupun nanti saya harus keluar digotong pun nggak apa-apa. Dan kenyataannya memang begitu. Begitu saya memenangkan pertandingan itu, saya baru merasain telapak saya itu. Ternyata juara itu tidak harus lahir dari orang kaya. Juara itu tidak harus lahir dari anak-anaknya pejabat. Juara itu tidak harus lahir dari orang-orang kota. Nah, itulah yang saya buktikan tahun 83 itu, pas pada saat saya mampu naik podium. Ya, kebanggaan saya nggak ada lebih, bahwa saya sudah menunaikan tanggung jawab saya sebagai duta Indonesia yang bisa mengibarkan merah putih di Eropa pada saat pertama kalinya dua badan dunia bulu tangkis bersatu, IBF dan BWF. Juara itu
seorang merah putih, seorang pejuang merah putih bukan dia hidup di area merah aja. Saya sebagai orang mengenal saya orang bulu tangkis, tapi saya bisa menyapa orang bela diri, saya bisa menyapa orang bola voli, saya bisa menyapa orang sepak takraw, saya bisa menyapa orang sepak bola, saya bisa menyapa orang pencaksilat. Disitulah rumah Indonesia. Makanya itulah impian saya bahwa rumah Indonesia itu ya rumahnya orang bisa duduk bersama. Ini makanya saya tidak pernah merasa selesai perjuangan saya karena saya harus terzolimi di Jakarta oleh rumah yang pernah saya besarkan. Tetapi justru itu menjadi tantangan baru buat saya bahwa seorang Icuk Sugiarto adalah seorang atlet yang memang darahnya merah putih. Yang nggak hanya hidup di badminton aja, tetapi hidup di dunia olahraga Indonesia. Ini makanya saya bisa menyapa mereka, saya bisa memotivasi mereka, saya bisa mengajarkan atlet-atlet untuk bagaimana bisa berjaya di masa muda, sejahtera di hari tua. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa seorang Icuk Sugiarto bukan orang yang kerdil, bukan orang yang berpikiran sempit. Makanya kalau umpamanya, dan yang paling utama adalah saya merasakan bagaimana menduniakan anak. Ini bagaimana dibutuhkan kegilaannya orang tua untuk bisa mendorong anaknya mendunia. Karena prestasi olahraga di Indonesia, ingat, saat ini lahir dari kegilaan orang-orang. Mulai dari orang tua, mulai dari gilanya pimpinan klub, mulai gilanya pengurus-pengurus. Nah inilah yang harusnya dipotret secara komprehensif. Saya nggak punya uang banyak saja, istilahnya hanya puluhan miliar saja. Lahan saya 4 hektar lebih, saya bikin dirikan olahraga dan saya kontribusikan hampir 8-9 cabang tim nasional latihan di tempat saya. Nah ini kan sebagai bukti jiwa, dan kalau saya bilang saya merah putih karena saya sudah perlihatkan bagaimana saya mau membaurkan diri, mau mengurus teman-teman yang selama ini tidak ada yang mengurus. Ini mau menyapa teman-teman seperjuangan yang merasa terpinggirkan. Ini jadi inilah yang sebenarnya saya sekarang ini bagian dari bentuk pengabdian saya. Karena kalau bisa apa yang ada sama saya ini saya akan berikan sebelum saya meninggal. Ilmu, pengalaman, mau saya berikan semuanya buat adik-adik, buat atlet-atlet yang memang mau sukses. Karena pada akhirnya sukses itu kan ada ujungnya. Bagaimana goalnya adalah bagaimana kita masuk surga. Makanya di sisa usia inilah perjuangan kita untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Ngapain mau kita habiskan untuk bersih tegang, untuk berpetualang, hanya mau menunjukkan dia yang paling berkuasa, dia yang paling bisa matiin orang, dia yang paling ini, untuk apa? Semua ini kan nggak ada jaminan masuk surga. Makanya ini saya sekarang saya jalanin, udahlah. Saya tinggalkan Jakarta, saya hidup di ini, tetapi tetap saya masih di ranah olahraga. Tetap saya akan mengabdi untuk olahraga Indonesia. Karena hidup hanya sekali untuk mengabdi kepada Rabbi Ilahi, surga tujuan abadi.